Shalom, selamat hari Sabat untuk kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari Sabat ini atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh menerima akan hari Sabat Tuhan seiring masuknya matahari. Puji Tuhan, pada Sabat ini kita boleh bergabung dalam acara teduh yang disiarkan langsung oleh Cornelius Media. Judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada Sabat ini adalah menghadapi kesukaran. Bagaimana saat kita menghadapi kesukaran? Arti kata kesukaran adalah keadaan seseorang yang mengalami kesulitan, menderita susah, kekurangan, dan kemiskinan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat ketika peristiwa pandemi COVID-19, ketika terjadi pada awal tahun yang baru kita lewati. Kita diperhadapkan dengan COVID-19, maka jika terkontaminasi dengan COVID-19, kita tidak dapat lagi bersosialisasi dengan sesama kita. Bahkan dengan masyarakat, tetangga, keluarga, dan bahkan orang serumah pun kita tidak dapat bersosialisasi. Kita harus isoman, ibadah di rumah. Jika keluar kita harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama. Kita benar-benar mengalami masa yang sulit. Namun bukan berarti pada saat ini kita sudah bebas, tetapi kita masih menggunakan akan batasan-batasan serta aturan-aturan seperti ketika masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Kita tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker. Ini untuk kebaikan dan kesehatan kita. Saat kita mengalami kesukaran, apa yang kita buat? Apa yang kita buat saat kita mengalami kesukaran? Apakah kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita mencari jalan keluar dengan cara kita? Ataukah kita lebih dekat kepada Tuhan saat kita menghadapi kesukaran? Di dalam buku 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10 berkata, di dalam buku 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan penjelasan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. 2 Korintus 6 ayat 4 juga berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam
menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Oh, ternyata dalam kesukaran butuh kesabaran. Dalam penderitaan yang kita alami butuh kesabaran. Kesukaran adalah izin Tuhan. Saya mau katakan, kesukaran adalah izin Tuhan. Mengapa? Sebab Allah tidak pernah membiarkan sesuatu menimpa hidup kita yang pada akhirnya tidak mendatangkan berkat. Sebagai seorang bapa, Allah kadang membiarkan kesukaran menimpa anak-anaknya dengan maksud mengalihkan mereka dari jalan yang salah pada yang benar. Oh, saat kita menghadapi kesukaran, Allah mengizinkan hal itu terjadi agar kita dapat berbalik dari setiap kesalahan, pelanggaran kita, dan kita melihat kepada kebaikan Tuhan. Namun, ada juga saat mengalami kesukaran dalam hidup ini, penderitaan, bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi justru menjauh dari Tuhan. Kesukaran haruslah membawa kita lebih dekat, lebih berpaut kepada Tuhan. Kalau kita melihat industri pakaian, untuk mendapatkan pakaian atau kain yang berkualitas, maka tentu saja tidak dibuat dengan mudah saja. Tetapi industri pakaian untuk menghasilkan kain atau pakaian yang berkualitas, maka industri pakaian itu akan memproses sedemikian rupa. Ditarik sana, tarik sini, sehingga memiliki kualitas yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penurutan kita, dalam kesetiaan kita, Tuhan mengizinkan kesukaran itu menimpa kita agar dapat terlihat kualitas iman kita kepada Tuhan. Gunanya kesukaran saat menimpa hidup kita, yang pertama adalah itu untuk membentuk tabiat kita. Gunanya kesukaran adalah untuk membentuk tabiat kita. Tabiat yang buruk akan ditempa menjadi tabiat yang baik, tabiat yang diharapkan oleh Tuhan, yang serupa dengan Tuhan. Untuk dapat mengetahui dan menyadari kebutuhan kita akan Yesus, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian-ujian kesukaran menimpa hidup kita, sehingga membuat kelemahan kita menjadi jelas setelah kita mengalami kesukaran. Memang jika kehidupan kita ini dipenuhi dengan kesenangan, tanpa hambatan, mulus perjalanan keimanan kita, kadang bisa saja membuat kita jatuh. Tetapi jika ada sedikit ataupun banyak kesulitan yang kita hadapi, maka itu dapat membentuk tabiat kita semakin serupa dengan tabiat Kristus. Ketika kita mengalami musibah, maka kesukaran itu akan dapat menolong kita bertumbuh dan berkembang. Di dalam buku Yesaya 41 ayat 10 berkata di sana, "Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kepada kemenangan. Kesukaran dapat menolong kita bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Saat kita mengalami kesukaran, kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Manakala kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, manakala kita meminta Tuhan menuntun kita, maka janji Tuhan di dalam buku Yesaya 41 ayat 10 akan menjadi nyata di dalam kehidupan kerohanian kita. Ia akan menjadi penolong kita. Ia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Kita akan memperoleh jalan keluar tepat pada waktunya. Oleh karena kita berserah di dalam setiap kesukaran yang kita alami. Teringat kami ketika angin barat bertiup ketika dalam perjalanan pulang kami. Waktu itu kami masih bertugas di wilayah Talaut. Ketika kami dari Manado, kami kembali ke Talaut. Dari pelabuhan Manado, cuaca kami lihat masih sangat baik. Tetapi ketika kami keluar dari Manado, kami diperhadapkan dengan angin dan gelombang. Peristiwa ini sangat menakutkan oleh karena angin barat bertiup sangat kencang dan gelombang pun sangat besar. Kapal yang kami tumpangi ini oleng ke kiri, oleng ke kanan. Seakan-akan tidak dapat lagi dengan tegak. Kapal miring ke kiri, kemudian seakan-akan tidak dapat balik lagi dengan baik. Ada banyak penumpang yang sudah menangis. Ada yang berteriak, menyuarakan panggilan mereka kepada Tuhan. Ada yang berdoa. Ketika kami sedang tidur, maka ada seorang bapak juga di samping kami. Mata saya tertuju ke sebuah pelampung. Dan ternyata bapak ini juga sedang melihat pelampung tersebut. Kapal terus oleng. Namun dengan cuaca, angin, gelombang yang sangat dahsyat itu, kami boleh tiba di tempat tujuan dengan segala selamat. Ketika kami akan turun di pelabuhan Talaut, saya bertanya kepada seorang bapak, "Bapak, kalau sekiranya kapal yang kita tumpangi ini tidak tiba di pelabuhan ini, artinya kita mengalami masalah dalam perjalanan kita. Apakah Bapak akan membagi pelampung yang Bapak lihat itu kepada saya atau tidak?" Maka bapak ini berkata, "Belum tahu ya Pak. Kalau hal itu terjadi, apakah kita berdua akan saling memperebutkan pelampung itu?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang dalam situasi dan kondisi yang sukar, sulit, akan membuat kita berpikir untuk keselamatan kita sendiri. Dalam situasi kesukaran yang kita alami, kita hanya berpikir bagaimana kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kita memikirkan keselamatan orang lain. Matius pasal 14 ayat 28 berkata,
Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Dan kemudian ayat 29, Yesus berkata, "Datanglah." Yesus katakan, "Datanglah." Dan Petrus pun datang menjumpai Yesus. Tetapi ayat 30 berkata, "Tuhan, tolong aku." Kenapa Petrus berkata, "Tuhan, tolong aku"? Oleh karena dia telah masuk ke dalam air. Dia telah tenggelam ke dalam air. Oleh karena pandangannya tidak lagi terarah kepada Yesus. Saat dia menghadapi kesukaran, saat dia menghadapi kesulitan, dia berseru, "Tuhan, tolong aku." Saudara-saudara, keberanian merupakan anugerah utama Petrus. Itulah yang membuatnya jauh lebih bersemangat jika dibanding yang lainnya dalam mengungkapkan kasihnya terhadap Kristus. Meskipun murid-murid lain mungkin juga mengasihi Kristus seperti Petrus, tetapi Petrus memiliki keberanian dan anugerah utama yang ia peroleh, sehingga membuatnya jauh lebih bersemangat daripada murid-murid lainnya. Dia berseru kepada Tuhan dalam situasi yang gawat darurat itu. Dalam masa yang sukar itu yang dia hadapi, ia mulai masuk ke dalam air. "Tuhan, tolong aku." Dalam hidup ini kita juga dapat mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh Petrus. "Tuhan, tolong aku." Saat kita menghadapi kesukaran dalam hidup ini, maka kita dapat berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Pandangan mata Petrus terhalang dengan gelombang. Pendengarannya terganggu oleh karena bunyi angin, sehingga membuat arah pandangannya tidak lagi pada Yesus yang ada di depannya. Kadang saudara, dalam hidup ini kita sama seperti Petrus. Ada banyak gelombang kehidupan yang membuat kita gagal. Ada banyak pandangan yang kita lihat yang dapat menutupi pandangan utama kita kepada Kristus. Mata kita terhalang dengan situasi dan keadaan yang ada. Bahkan mata kita terhalang oleh karena kesukaran yang kita sedang hadapi. Padahal saat kita menghadapi kesukaran, penderitaan dalam hidup ini, kita akan berseru, "Tuhan, tolong aku." Di dalam buku Amsal pasal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." 1 Petrus 5 ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Sesuatu yang mustahil jika Tuhan tidak menjadi penolong dan pemelihara bagi kita. Hanya saja jika kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Hanya saja jika kita tidak mengandalkan kemampuan kesanggupan kita di dalam mengatasi kesukaran yang kita sedang alami. Tetapi manakala kita serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong kita dan Tuhan menjadi pemelihara bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Sangat penting kita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Manakala kita mempercayai Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Mempercayai Tuhan tidak setengah-setengah hati, tetapi mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Utuh kita mempercayai Tuhan.
Tapi kalau setengah-setengah kita mempercayai Tuhan, maka kita telah bersandar kepada kesanggupan dan kemampuan serta pengertian kita sendiri. Kemudian kesukaran itu juga mengajar penurutan bagi kita. Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kesukaran dapat mengajar penurutan kita kepada Tuhan. Tuhan menjadi penolong kita di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kita. Karena Yesus pernah dicobai di dunia ini, namun dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus tahu setiap masalah yang kita alami. Yesus tahu setiap kesukaran-kesukaran yang kita sedang hadapi. Dan Yesus mau agar kita berserah kepadanya. Bagaimana sikap kita saat kita mengalami kesukaran? Jika hal ini kita soroti dalam panggilan pelayanan yang suci yang Tuhan telah percayakan kepada kita, maka selamanya ada alasan yang baik mengapa Allah mengizinkan kesukaran menimpa kita. Tidak lain adalah membuat pelayanan ini lebih berkualitas, membuat iman kita lebih berkualitas. Manakala kita mengalami kesukaran, manakala kesukaran itu kita serahkan kepada Tuhan dan memohon pertolongan daripada Tuhan di dalam mengatasi kesukaran yang kita alami. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyoroti setiap penderitaan, kesulitan yang kita hadapi itu di dalam Tuhan. Biarlah kita melepaskan kesanggupan dan kemampuan kita, tetapi kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang penuh kasih akan menolong kita, memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah hidup kita tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia telah memberikan janji-janji kepada kita. Manakala kita percaya terhadap pertolongannya, Ia tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dunia ini seorang diri menghadapi kesukaran, kesulitan yang kita alami. Tetapi Dia akan campur tangan manakala kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari Sabat dalam peribadatan kita. Menjadi berkat bagi pribadi, keluarga, bahkan bagi sesama adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kasih Tuhan di hari Sabat ini. Manakala kami menghadapi kesukaran, penderitaan dalam hidup ini, kami mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami hidup dalam pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, dan hanya kami yang menanggungnya. Tetapi manakala kami menyerahkan ini sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong dan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti acara teduh ini. Dimanapun berada, biarlah berkat Sabat senantiasa menaungi kehidupan mereka. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi Yayasan Cornelius. Tuhan juga memberkati Bapak Billy Kumelontang,
keluarga, Tuhan juga berkati. Bahkan semua yang terlibat di dalam Cornelius Media, Tuhan juga berkati mereka semua. Kami percaya di Sabat ini kami dapat menikmati berkat-berkat indah yang Tuhan telah sediakan bagi masing-masing kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu persembahkan doa ini. Amin. Tuhan selalu